Membicarakan tentang kesetaraan sangatlah kompleks. Banyak lapisan yang harus ditembus demi mencapai kesetaraan sosial, terutama kesetaraan gender. Rata-rata pria dilahirkan dengan privilege yang mungkin tidak disadari hingga dewasa, terutama yang tumbuh di antara masyarakat yang menganut paham patriarki, yang masih memahami pria sebagai nomor satu. Seakan paradigma ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi hingga menjadi sebuah tradisi. Namun, saya berpikir, di era modern ini, gagasan tersebut seharusnya bisa disesuaikan dengan zaman. Kita sudah tidak lagi hidup di zaman kerajaan, di mana wanita dianggap sebagai penghibur, sebuah nilai estetika, atau bahkan sebuah piala. Tidak hanya pemahaman tentang wanita, toxic masculinity atau pemahaman maskulinitas yang menjadi sebuah momok stereotip yang juga bisa menjadi penyebab ketidaksetaraan. Banyak orang tua yang masih mengajarkan anak laki-lakinya untuk merepresi perasaan. Kalau menangis, dianggap bukan laki-laki sejati. Kalau menunjukkan perasaan, dianggap tidak maskulin. Sehingga lambat laun seakan maskulin adalah soal kekuatan atau kekuasaan. Menurut saya, kasus ini termasuk ke dalam diferensi sosial yang merupakan pengelompokan atau penggolongan masyarakat secara horizontal yang didasari dengan ciri-ciri tertentu. Lalu, dari mana kata toxic masculinity berasal? Istilah toxic masculinity berasal dari seorang psikolog bernama Shepard Bliss pada tahun 1990. Menurut Bliss, istilah ini digunakan untuk memisahkan dan membedakan nilai positif dan negatif dari laki-laki. Dari penelitian yang dilakukan Shepard, ia mendapatkan bahwa adanya dampak negatif dari maskulinitas yang bisa merusak hidup seorang laki-laki. Ross Williams berpendapat bahwa toxic masculinity merupakan manifestasi konstruksi sosial dari patriarki di mana laki-laki harus bertindak secara dominan dan agresif agar mendapatkan rasa hormat. Berikut adalah contoh kasus toxic masculinity. Yang pertama, seorang lelaki harus kuat, tidak boleh emosional kecuali ketika ia marah. Yang kedua, seorang lelaki harus bisa mengatur hubungan. Jika ia kurang dominan dalam hubungannya, berarti ia lemah. Ketiga, seorang lelaki tidak akan mungkin menjadi korban pelecehan seksual, sebaliknya lelaki malah akan menikmatinya. Yang keempat, pembulian yang terjadi pada lelaki karena sifat atau bentuk atau gestur tubuh yang agak feminim itu diwajarkan. Yang kelima, seorang gagal dikatakan menjadi lelaki ketika ia tidak bisa menjadi seseorang yang bisa menghidupkan keluarganya. Lalu bagaimana cara kita mengubah persepsi toxic masculinity? Laki-laki yang lahir tidak memiliki semua kesamaan yang sama. Ada yang manly, ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang lemah, ada yang macho, dan berbagai lainnya. Semua hal tersebut bukanlah kesalahan, dan kita juga tidak berhak menghakimi mereka. Kita hanya harus menghargai mereka. Karena, menurut saya, terlalu banyak peran yang kita jalani justru membuat hidup kita tidak fleksibel. Seperti seorang perempuan bisa menjadi lebih maskulin dibanding laki-laki dengan pikirannya, visi dan misinya. Kita juga harus membuka gerbang pemahaman diri merasakan pengalaman hidup orang lain. Sehingga dengan menumbuhkan empati dalam diri, kita perlahan bisa mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Menyadari ada hal-hal yang harus bisa kita kendalikan. Menurut saya, di setiap era yang kita hidupi harus ada pembaruan gaya hidup dan itu harus dimulai dari lingkungan terkecil kita.